Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam buat kita semua. Baik, perkenalkan, nama saya Paul Herman Tue dengan NIM 210050056. Kelas CA215. Di sini saya akan menjabarkan tentang aplikasi yang saya buat, yaitu penjualan tiket pesawat yang berjudul Terbang Common. Metodologi penulisan. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang, tujuan, analisis kebutuhan, analisis pieces, flowchart, DFT, atau data flow diagram, ERD, entity relation diagram. Latar belakang. Pertumbuhan bisnis pariwisata maupun travel di dalam maupun di luar negeri menunjukkan bahwa tingginya tingkat mobilitas dari suatu daerah ke daerah lain. Dengan memanfaatkan layanan tersebut dapat menguntungkan bagi pihak agen dan juga pembeli. Website penjualan tiket ini dibuat untuk mempermudah pembeli dalam melakukan pemesanan tiket, menentukan tujuan penerbangan, mengecek harga tiket, dan semua informasi tentang penerbangan. Tujuan. Maksud dan tujuan saya membuat website ini untuk mempermudah masyarakat dalam pemesanan atau pembelian tiket. Analisis dan perencanaan. Yang pertama, analisis kebutuhan. Nama aktor. Di sini ada aktor yaitu admin, sistem, dan juga pembeli. Di sini admin akan melakukan yang pertama login, konfirmasi data pembeli, menyediakan stok tiket, mengecek data pemesanan, mengkonfirmasi pembayaran, memproses dan mengirim tiket pesanan pembeli. Sedangkan sistem akan memverifikasi data username dan password, menampilkan form menu, menampilkan form pembelian, verifikasi pembayaran, update status tiket, dan melakukan proses login. Sedangkan pembeli di sini akan melakukan proses login, melakukan registrasi akun berupa username, pilih jenis maskapai dan harga tiket yang diinginkan. Juga mengisi formulir pemesanan, melakukan pembayaran, dan menerima tiket pesawat. Analisis kebutuhan sistem. Di sini saya menggunakan 1 unit komputer atau laptop, 1 unit iOS yaitu Windows, Mac OS, dan Linux, 1 aplikasi browser, 1 unit DBMS yaitu SAM atau App Server, dan 1 unit aplikasi text editor. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pieces. Yang pertama, kinerja. Sistem yang sedang berjalan. Sebelumnya pada sistem yang sedang berjalan, untuk melakukan pembelian tiket, pembeli harus mendatangi travel agent atau maskapai penerbangan yang bersangkutan untuk melakukan pembayaran, pemesanan tiket, juga menggunakan uang cash atau tunai. Sedangkan sistem yang diusulkan. Pada sistem yang diusulkan, untuk melakukan pemesanan, pembeli harus menulis data-data sendiri untuk mendapatkan struk bukti atau kode booking melalui email yang dikirim di aplikasi. Dan pembeli juga akan menggunakan transfer melalui ATM, kartu kredit, atau fasilitas layanan e-banking tanpa harus mendatangi agen travel atau maskapai penerbangan. Informasi. Untuk informasi pada sistem yang sedang berjalan, masih disimpan dengan metode seperti biasa. Pembeli akan diberi sebuah dokumen berupa tiket pesawat yang di dalamnya berisi informasi tentang pembayaran dan juga informasi penerbangan dan lain-lain. Sedangkan pada sistem yang diusulkan, ini semua tentang data penumpang, informasi pembayaran, informasi penerbangan beserta boarding pass, dan data lainnya sudah tersimpan di aplikasi dan dikirimkan menjadi e-tiket. Untuk nilai ekonomis, pada sistem yang sedang berjalan, nilai ini tidak membutuhkan biaya untuk penyewaan jaringan internet. Akan tetapi pembeli bisa langsung memberikan datanya ke travel agent atau maskapai penerbangan yang dipilih. Sistem yang diusulkan. Pada sistem yang diusulkan, pembeli harus menyewa jaringan internet atau mendownload aplikasi. Untuk
sebagai media pengiriman data dan proses pembelian tiket penerbangan. Sedangkan kontrol data dan informasi yang dilakukan masih menggunakan cara yang biasa, yaitu pembeli mendatangi agen atau maskapainya langsung sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama. Namun keamanan yang diberikan sangat baik. Sedangkan untuk sistem yang diusulkan, ini pembeli tanpa harus mendatangi agen atau maskapai penerbangan. Akan tetapi, faktor keamanan belum sebaik dengan cara konvensional. Terkadang terjadi human error ataupun masalah pada aplikasi. Namun dari pihak aplikasi akan mengevaluasi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sering terjadi agar pengguna aplikasi merasa nyaman dan aman dalam menjalankan aplikasi. Sedangkan untuk pelayanan, pada sistem yang diberikan sudah menggunakan teknologi yang tersedia di maskapai penerbangan atau bandara tersebut. Akan tetapi pembeli harus pergi atau mengunjungi maskapai penerbangan untuk melakukan pembelian tiket dan juga membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk memproses tiket yang dibeli atau dipilih. Sedangkan untuk sistem yang diusulkan, pengguna aplikasi atau calon pembeli tidak harus mendatangi maskapai penerbangan, tinggal mengakses aplikasi kapan saja sehingga calon pembeli dapat menghemat waktu. Sedangkan untuk efisiensi, pada saat ini proses pembelian tiket masih membutuhkan waktu yang lumayan lama, dikarenakan calon pembeli harus memberikan datanya langsung ke maskapai penerbangan atau bandara terdekat agar bisa diproses langsung dan menjadikan sebuah tiket. Sedangkan untuk sistem yang diusulkan, pengguna aplikasi atau calon pembeli dapat melakukan pembelian tiket dengan mengakses aplikasi dan juga dalam memberikan datanya hanya dengan mengikuti langkah-langkah sesuai petunjuk aplikasi tanpa harus mendatangi maskapai penerbangan sehingga pengunjung dapat menghemat waktu. Baik, sekian itu penjelasan tentang analisis pieces. Sekarang saya akan membahas tentang flowchart. Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah atau urutan proses suatu program. Jadi di sini pembeli akan melakukan registrasi akun. Setelah itu, admin akan menyimpan data registrasi akun yang dibuat oleh pembeli. Setelah itu, pembeli akan melakukan login dan login tersebut berhasil. Karena sistem mengkonfirmasi login yang dilakukan oleh pembeli. Setelah itu sistem akan menampilkan menu dan pembeli dapat memilih tiket pesawat yang diinginkan, dan juga sebelum itu admin akan menyediakan stok tiket agar pembeli bisa melihat tiket yang ingin dibeli. Setelah melihat tiket dan sudah menentukan, pembeli akan mengisi formulir pemesanan berupa KTP dan lain-lain. Setelah itu, sistem akan menampilkan form pembelian dan admin akan mengecek formulir pemesanan. Setelah melakukan pemesanan, pembeli akan melakukan pembayaran. Dan sistem akan memverifikasi pembayaran dan juga admin akan mengkonfirmasi pembayaran. Terus dari admin akan memproses tiket pesanan dan juga tiket berhasil diproses oleh sistem dan dikirim ke pembeli. Setelah itu pembeli akan menerima tiket pesanan berupa e-tiket. Setelah itu pembeli dapat keluar atau log out. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang data flow diagram. Data flow diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem. Di sini saya membuat data flow diagram level 0 dan juga level 1. Untuk itu saya akan membahas yang pertama, level 0. Di sini pembeli dan juga sistem e-commerce dari tiket pesawat dan juga admin. Di sini pembeli akan melakukan registrasi akun, login, isi data formulir pemesanan, memesan tiket dan membayar tiket. Setelah itu sistem akan mengkonfirmasi itu dan akan mengirimnya ke admin, yaitu sistem akan mengkonfirmasi data pembeli
menyimpan tiket penumpang, menyimpan bukti pembayaran. Setelah admin melihat konfirmasi yang dikirimkan oleh sistem, admin akan mengupdate data penumpang, update stok tiket, update status pembayaran, mengirim informasi tiket, mengirim tiket pesanan. Setelah itu sistem akan mengirim kembali ke pembeli, dan pembeli bisa mengecek tiket pesanan, menerima informasi tiket, menerima tagihan pembayaran tiket, melakukan pembayaran, dan menerima tiket pesanan berupa e-tiket. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang DFD level 1. Di sini DFD level 1 menggambarkan lebih jelas tentang proses yang dilakukan pada DFD sebelumnya, itu DFD level 0. Di sini pembeli akan memasukkan di sini pembeli yang pertama akan melakukan registrasi pada sistem. Di sini yang pertama pembeli akan memasukkan data username dan password setelah melakukan registrasi. Setelah itu sistem akan mengkonfirmasi dan menampilkan data penumpang pada admin. Setelah itu admin akan mengkonfirmasi data penumpang, terus mengirimnya ke sistem, dan sistem memproses dan menerima akun dan memberikan informasi akun ke pembeli. Yang kedua, ini pembeli akan memilih tiket dan juga melakukan pengisian data formulir pemesanan. Setelah itu akan diproses oleh sistem. Sistem menampilkan data tersebut ke admin, dan admin akan melihat dan sistem akan menampilkan tiket yang dipilih dan data penumpang yang telah diisi oleh pembeli. Setelah itu admin akan mengirim stok tiket, dan pembeli akan melihat daftar tiket atau memilah daftar tiket. Setelah itu pembeli akan melihat atau memeriksa tiket yang dipesan. Setelah itu sistem akan mengupdate informasi tiket, dan admin akan mengeluarkan tagihan, dan pembeli akan menerima tagihan tiket. Yang keempat, pembayaran. Pembeli akan membayar jumlah tagihan, dan ini sistem akan menampilkan jumlah pembayaran ke admin. Admin akan mengkonfirmasi pembayaran, dan sistem akan mengirim bukti transfer ke pembeli. Pembeli akan mengirim bukti transfer ke admin. Setelah itu, untuk mengirim tiket yang terakhir, admin akan memproses tiket pesawat dan juga mengirim tiket pesawat ke sistem untuk mengirimnya ke pembeli, dan pembeli akan menerima notifikasi proses tiket dan juga menerima tiket pesawat. Sebelumnya mengirim tiket, admin bisa melakukan pembatalan tiket. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD adalah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antara objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Baik, di sini ada 5 entitas, yaitu pembeli, tiket, pembayaran, admin, dan juga pesanan. Baik, di sini pembeli. Di sini pembeli akan melakukan mengisi password, email, alamat, nomor telepon, usia, nomor KTP, dan juga ID pembeli untuk atribut dari pembeli. Setelah itu pembeli akan memesan tiket, dan di dalam tiket ada ID tiket, kelas, rute, tanggal departure, tanggal arrival, harga, hari penerbangan, dan nomor penerbangan. Setelah itu admin. Di sini admin
mempunyai atribut, admin bisa mengupdate ini stok tiket, nama ID admin, KTP, alamat, nomor telepon, dan password. Sorry, sebelumnya saya sedikit kesalahan. Di sini admin bisa mengupdate tiket. Jadi satu admin bisa mengupdate banyak tiket. Baik, setelah melakukan pembayaran, pembeli akan di sini pembeli akan melakukan pembayaran. Di sini yang terdapat dalam atribut pembayaran yaitu ID pembayaran, nomor rekening, total pembayaran, nama, dan tanggal pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, admin akan menerima setelah melakukan pembayaran, pembeli akan menerima pesanan. Dalam pesanan ini ada ID penumpang, detail tiket, dan konfirmasi tiket. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.